Baiklah, kawan-kawan SDM PKH dimanapun kawan-kawan berada. Pada kesempatan kali ini, saya akan membagikan tutorial bagaimana cara mengentry hasil validasi yang kita peroleh dari lapangan ke dalam aplikasi ePKH. Sebagai pendamping PKH, tugas kita dalam kegiatan validasi setelah kita melakukan pertemuan awal dan sosialisasi program di lapangan, maka tugas selanjutnya adalah melakukan pengantrian hasil validasi itu ke dalam aplikasi ePKH. Bagaimana langkah-langkah dalam melakukan pengantrian? Kita mulai saja. Yang pertama, kita buka mesin pencari kita. Dalam hal ini saya menggunakan Google Chrome. Setelah itu kita masuk ke dalam aplikasi ePKH. Nah, ini adalah tampilan layar utama aplikasi ePKH. Kita diminta untuk memasukkan username dan password. Setelah itu kita klik login. Nah, kalau sudah muncul tampilan seperti ini, kawan-kawan, tugas atau langkah kita selanjutnya adalah mencari di mana posisi menu validasi berada. Pada tampilan sebelah kiri, di sini sudah tersedia beberapa menu yang bisa kita pergunakan dalam kegiatan pengantrian. Mulai dari menu master, ada menu transaksi, ada menu FAQ, dan menu Android. Nah, karena sekarang kita sedang melakukan kegiatan validasi, maka kita harus mencari menu validasi itu di mana posisinya. Dalam hal ini ada di dalam menu transaksi, terus kita pilih validasi. Setelah kita klik menu validasi, maka selanjutnya kita klik menu form validasi. Setelah kita mengklik menu form validasi, maka di tampilan sebelah kanan ada beberapa kolom yang harus kita isi. Yang pertama, di bagian atas kiri itu ada provinsi. Ini sudah terisi secara otomatis. Provinsi di mana kita bekerja, terus kabupaten atau kota juga secara otomatis. Kecamatan adalah kecamatan tempat kita bekerja. Di bawah kecamatan ada kelurahan. Nah, di kolom kelurahan ini kita harus memilih di kelurahan mana kita melakukan kegiatan validasi. Saya ambil contoh di kelurahan atau desa Tongondoa. Terus di bagian kanan atas ada kolom tanggal CKPM. Ini bisa dikosongkan saja. Terus di bawahnya ada status. Kita pilih. Nah, di sini sudah tersedia beberapa status kegiatan. Yang paling atas ini ada pendamping belum validasi, terus menunggu persetujuan koordinator kabupaten untuk menjadi KPM dan Burekol, sampai ke yang paling bawah ditolak menjadi KPM. Di kolom ini kita pilih pendamping belum validasi. Terus di bawah status ada event validasi. Kita pilih panah yang ke bawah. Nah, event ini maksudnya kegiatan validasi ini ada dalam event yang mana? Ada apakah penggenapan atau validasi revisi atau validasi lapangan. Nah, karena kegiatan kita sekarang ini adalah validasi lapangan tahap 1 tahun 2020, maka pilih yang paling bawah. 2020 validasi lapangan 1. Terus di bawah eventnya ada pencarian. Pencarian ini bisa kita pakai untuk mencari KPM atau CKPM berdasarkan nama pengurus atau ID BDT atau NIK atau alamatnya. Bisa juga kita kosongkan dan selanjutnya kita klik tampilkan. Nah, setelah kita mengklik tampilkan, maka akan muncul di bawah ini adalah nama CKPM yang belum kita validasi. Ya, di sini bisa kita lihat untuk Desa Tongondoa CKPM yang pendamping belum validasi itu ada 9 data. Bisa kita tampilkan semua. 9 data. Tinggal kita pilih yang mau di entry duluan yang mana. Nah, saya ambil contoh. Yang mau saya entry duluan itu atas nama Ibu Saliamah. Langkah selanjutnya adalah klik aksi ubah. Nah, kalau kita sudah mengklik aksi, maka akan muncul tampilan pengenalan tempat tinggal daripada si calon KPMPK.
Yang paling atas ada nomor BDT-nya, yang kedua ada nomor kartu keluarga. Untuk nomor BDT dan nomor kartu keluarga ini sudah diblok, jadi tidak bisa kita edit lagi. Terus yang provinsi, kabupaten, kota, sampai kelurahan sama. Terus di bawah itu ada alamat. Nah, untuk kolom alamat, kita di sini bisa mengedit atau melakukan perbaikan alamat sesuai dengan hasil validasi kita di lapangan. Apakah alamatnya berbeda dengan yang tertera di dalam aplikasi. Kalau memang berbeda, maka kita perbaiki. Kalau memang dia masih sama alamatnya sesuai dengan KK, maka kita biarkan saja. Terus di sebelah kanan atas ada RT RW. Nah, di sini masih kosong, maka kita wajib mengisi KPM ini tinggal di RT berapa, RW berapa. Nah, RT-nya 01, RW-nya juga 01. Terus dusun, kalau memang dusunnya berubah, maka kita ubah. Ataupun masih sama, maka kita biarkan saja. Terus nomor urut rumah tangga, ini juga bisa kita ubah. Kalau memang Ibu Saliamah ini nomor urutnya berbeda dengan yang ditampilkan. Kalau memang masih sama, ya kita biarkan saja. Bisa langsung kita klik selanjutnya. Nah, setelah kita mengklik tombol selanjutnya, maka akan muncul keterangan petugas responden. Isinya ada tanggal pencacahan, ada nama pencacah. Untuk tanggal pencacahan dan nama pencacah ini, kita tidak bisa mengisi karena sudah dikunci. Yang bisa kita isi adalah di bawah itu ada status keluarga. Nah, di status keluarga ini berisikan bagaimana status CKPM ini sekarang ini. Apakah keluarga ini tidak ditemukan? Kalau memang tidak ditemukan, tinggal kita pilih saja, klik di sini. Yang kedua, apakah keluarga ini pindah alamat di luar wilayah PKH? Yang ketiga, apakah keluarga ini adalah data ganda? Maksudnya, apakah si CKPM ini double dengan CKPM lain ataupun KPM lain? Terus yang keempat, apakah keluarga ini sudah sejahtera? Kalau memang dia sudah sejahtera, maka kita checklist di sini. Terus, apakah keluarga ini tidak memiliki komponen PKH? Kalau memang hasil validasi kita itu CKPM tersebut sudah tidak memiliki komponen PKH lagi. Tidak punya anak usia balita, tidak punya anak usia sekolah, tidak ada ibu hamilnya, usianya belum lansia, terus juga tidak ada anggota keluarga yang disabilitas berat. Terus yang keenam, apakah keluarga ini eligible? Yang ketujuh, apakah keluarga ini sudah menjadi peserta PKH? Nah, kalau seandainya CKPM ini hasil validasi kita layak menjadi KPM PKH, maka kita pilih yang nomor 6. Apakah keluarga ini eligible? Setelah kita klik nomor 6, maka di sebelah kanan ada muncul permintaan lampirkan foto lokasi. Ini kita diminta untuk melampirkan foto kegiatan validasi kita, dalam hal ini foto si CKPM. Nah, karena ini hanya sekedar tutorial, maka saya tidak melampirkan foto. Saya pilih aja selanjutnya. Nah, setelah kita mengklik tombol selanjutnya, ada muncul identitas pengurus. Ya, nama pengurusnya Ibu Saliamah, nicknya sekian, nomor kartu keluarganya sudah, terus tempat lahir, tanggal lahir. Nah, untuk nick, nomor kartu keluarga, tempat lahir, tanggal lahir ini sudah tidak bisa kita rubah di sini. Yang bisa kita rubah, ini ada nama ibu kandung. Nah, di sini Ibu Saliamah ini, ibu kandungnya adalah si Ibu Hasnah. Kalau memang Ibu Hasnah ini, Ibu Saliamah ini, nama ibu kandungnya bukan Hasnah, maka kita bisa ganti atau kita hapus. Nah, kalau memang dia benar Ibu Hasnah, maka kita biarkan saja. Terus di sebelah kanan atas ada alamat. Nah, alamat juga sudah tidak bisa kita edit. Kita klik aja menu selanjutnya. Nah, setelah kita mengklik tombol selanjutnya, ada muncul data komplementaritas daripada si Ibu Saliamah atau CKPM ini. Di bagian atas, apakah rumah tangga menjadi peserta program pemilik kartu program berikut?
Yang pertama BPNT, karena KPM ini yang kita validasi sekarang ini adalah KPM irisan daripada BPNT, maka di dalam aplikasi secara otomatis sudah terisi nama, terus nomor kartu ATM-nya, terus ini nomor rekeningnya, dan ini nama banknya. Yang bisa kita rubah yang di bagian bawah, B, kartu keluarga sejahtera, apakah keluarga ini memiliki KKS? Kalau memang ya, maka klik tombol ya. Dan kita wajib mengisi berapa nomor KKS daripada CKPM tersebut. Kalau memang tidak, ya pilih tidak. Nah, terus poin C, apakah keluarga ini mendapatkan subsidi listrik? Kalau memang ya, pilih ya. Isi nomor meterannya. Kalau memang tidak, ya tidak. Klik tidak. Terus poin D, apakah keluarga ini adalah penerima program keluarga harapan atau PKH? Kalau memang ya, pilih ya. Terus isi nomor PKH-nya. Kalau memang tidak, klik tidak. Terus poin E, apakah CKPM ini mendapatkan atau memperoleh kredit usaha rakyat atau KUR? Kalau memang ya, klik ya. Terus nomor kredit usaha rakyatnya berapa? Diisi. Kalau memang tidak, pilih tidak. Terus poin F, apakah keluarga ini mendapatkan subsidi LPG? Sama seperti tadi, kalau memang ya, kita juga harus mengisi nomor kartu subsidi LPG-nya. Kalau memang tidak, klik tidak. Terus poin G, apakah CKPM ini memiliki usaha ekonomi produktif atau web? Sama, kalau memang iya, pilih ya. Dan isi nomor kartu webnya. Kalau memang tidak, pilih tidak. Terus selanjutnya, beras sejahtera atau rastra. Sama, kita klik ya, terus masukkan nomor rastranya. Tidak, ya pilih tidak. Terus poin I, apakah CKPM ini adalah penerima program nasional sertifikat tanah? Kalau memang ya, pilih ya. Terus ada juga diisi nomor kartu. Kalau memang tidak, pilih tidak. Terus apakah rumah tangga ini atau keluarga ini mendapatkan bantuan rutilahu? Kalau memang ya, pilih ya. Ada juga diminta nomor kartu. Kalau tidak, pilih tidak. Terus selanjutnya, apakah KPM ini memiliki KUB atau mendapatkan bantuan KUB? Pilih ya. Ada nomor kartu juga diminta diisi. Kalau tidak, ya tidak. Terus selanjutnya, apakah CKPM ini memperoleh permodalan nasional mandiri, PNM Mekar? Kalau memang ya, pilih ya. Kalau memang tidak, pilih tidak. Nah, selanjutnya yang terakhir, apakah KPM ini penerima pusat investasi pemerintah atau PIP? Kalau memang ya, pilih ya. Ada juga diminta nomor kartu. Kalau memang tidak, pilih tidak. Nah, setelah semuanya terisi secara lengkap dari atas sampai yang terakhir, maka langkah selanjutnya adalah kita klik tombol selanjutnya. Nah, setelah kita mengklik tombol selanjutnya, maka akan muncul tampilan data anggota keluarga, calon penerima manfaat program keluarga harapan. Selanjutnya di dalam data anggota keluarga ini, kita diminta untuk melakukan pemutahiran terhadap data anggota keluarga calon penerima manfaat PKH ini. Selanjutnya, kita pilih aksi ubah Ibu Saliama. Nah, setelah kita pilih aksi tadi, muncul tampilan beberapa kolom. Yang pertama itu nomor ID BDT, terus nama pengurus Ibu Saliama, nomor ID ART-nya, terus nama anggota. Nama anggotanya Ibu Saliama sendiri, terus nomor NIK. NIK di sini kalau memang NIK-nya berbeda dengan bukti tanda kependudukan atau KTP, maka kita bisa melakukan kegiatan pengeditan atau merubah. Kalau memang masih sama, dibiarkan saja. Terus nomor kartu keluarga juga. Kalau memang nomor kartu keluarganya berbeda dengan kakak, maka kita bisa merubah. Kalau memang sudah betul, kita biarkan.
Terus nomor 7, hubungan dengan kepala rumah tangga. Jadi Ibu Salyama ini hubungan dengan kepala rumah tangganya sebagai apa? Kita pilih di sini. Apakah dia kepala rumah tangga? Apakah istri, anak, menantu, cucu, orang tua, pembantu ruta, sampai lainnya. Karena dia statusnya sebagai istri, maka kita pilih istri. Terus hubungan dengan kepala keluarga, sama dia statusnya istri, maka pilih istri. Terus nomor 10, jenis kelamin, pria, wanita, karena dia wanita, pilih wanita. Tempat lahir, di sini kita bisa memperbaiki kalau Ibu Salyama ini tempat lahirnya berbeda dengan yang tertera di dalam aplikasi. Kalau memang sama dan betul, maka biarkan saja. Tanggal lahirnya juga bisa kita edit. Apakah Ibu Salyama ini memiliki tanggal lahir yang berbeda dengan di KK atau KTP. Nah, untuk perubahan tanggal lahir, kita pilih di sini. Kita pilih tahunnya, terus pilih bulannya, lalu pilih tanggalnya. Kalau memang sudah betul, maka biarkan saja. Terus status kematian, apakah anggota keluarga ini statusnya masih hidup atau sudah meninggal? Kalau memang sudah meninggal, maka kita centang di sini. Nah, lalu masukkan di tanggal, bulan, dan tahun berapa dia meninggal. Kalau memang masih hidup, kita tidak usah centang. Nah, status perkawinannya. Apakah Ibu Salyama ini status perkawinannya bagaimana? Apakah dia belum kawin, atau menikah, cerai hidup atau cerai mati? Ya, kita pilih kawin atau menikah karena dia memang masih statusnya menikah. Terus kepemilikan akta buku nikah atau akta cerai. Apakah Ibu Salyama ini memiliki akta atau buku nikah atau akta cerai? Kalau memang tidak, ya pilih tidak. Kalau memang ya dan dapat ditunjukkan, pilih ya. Kalau memang ya tidak dapat ditunjukkan, pilih tidak dapat ditunjukkan. Ibu Salyama ini berdasarkan validasinya, dia memiliki akta buku nikah dan dapat ditunjukkan. Terus tercantum dalam KK di rumah tangga ini. Kalau memang ada namanya di dalam KK, maka pilih ya. Kalau memang tidak, pilih tidak. Karena dia ada namanya, pilih ya. Terus nomor 19, apakah KPM ini memiliki kartu identitas? Ya. Dia memiliki KTP atau kartu identitas mana yang dia miliki? Apakah SIM, akta kelahiran, kartu pelajar? Kita pilih salah satu dan bisa lebih dari satu. Ya. Selanjutnya, apakah KPM ini hamil? Nah, untuk wanita atau perempuan yang usianya sudah di atas 40 tahun, maka secara otomatis untuk kolom hamilnya dia tidak akan muncul. Terus jenis disabilitas, apakah Ibu Salyama ini memiliki tergolong disabilitas tunadaksa, tunanetra, tunarungu, sampai penyandang stunting? Kalau tidak ada, ya pilih tidak ada. Penyakit kronis menahun, apakah ibu ini memiliki penyakit kronis menahun? Hipertensi, rematik, asma, masalah jantung, sampai merokok. Nah, kalau tidak, ya tidak ada. Terus nomor 25, partisipasi sekolah. Apakah Ibu Salyama ini pernah berpartisipasi dalam kegiatan persekolahan? Nah, kita pilih apakah tidak pernah sekolah, atau masih sekolah, atau tidak bersekolah lagi. Nah, karena Ibu Salyama ini pernah bersekolah, maka pilihnya tidak bersekolah lagi. Nah, sekolahnya, tipe sekolahnya bagaimana? Formal atau non formal? Pilih formal karena dia sekolahnya formal. Nah, jenjang tertinggi yang pernah diduduki atau sedang diduduki, pilih dia jenjang tertinggi sekolahnya di mana? Apakah SD, paket A, sampai perguruan tinggi? Nah, dia tamatan SD. Terus kelas tertinggi yang pernah diduduki atau sedang dijalani, pilih dia tamat SD. Nah, ijazah tertinggi yang dimiliki, karena dia tamat SD, maka kita pilih SD sederajat.
Terus nomor 30, apakah anggota keluarga ini bekerja selama seminggu yang lalu? Kalau memang ya, kita centang, kita isi berapa jam dia bekerja selama seminggu secara akumulatif. Nah, kalau memang iya, terus lapangan usaha pekerjaan apa? Di pertanian, hortikultura, perkebunan, perikanan, sampai pemulung dan lainnya. Terus status kedudukan dalam pekerjaan. Statusnya sebagai apa? Dia di dalam pekerjaannya, apakah dia punya usaha sendiri, berusaha dibantu buruh, tidak berbayar, PNS, TNI Polri, bekerja bebas pertanian, atau berusaha sendiri. Nah, kalau memang dia tidak bekerja selama seminggu terakhir, maka kita tidak perlu centang. Kita hilangkan centangnya. Nah, terus poin 33, bantuan sosial lainnya, komplementaritas. Kartu Indonesia Pintar, kartu Indonesia Sehat. Kalau memang dia punya kartu Indonesia Pintar, kita klik, masukkan nomor kartunya. Kalau nggak ada, ya dihilangkan. Kartu Indonesia Sehat, atau KIS, BPJS Kesehatan, kita centang kalau dia punya, terus masukkan nomor kartu BPJS-nya. Terus kartu Jaminan Sosial Tenaga Kerja, Jamsostek, BPJS Ketenagakerjaan, nomor kartunya diisi kalau dicentang. Kalau tidak ada, ya dihilangkan cetaknya. Bidik misi, apakah ART ini memiliki atau mendapatkan bidik misi? Kalau memang ada, ya kita centang, terus kita isi nomor kartunya. Terus NISN, apakah ART ini memiliki nomor induk siswa nasional? Kalau memang ada, kita isi. Kalau memang dia tidak ada, maka kita hilangkan. Terus pembiayaan ultra mikro atau UMI. Kalau memang dia mendapatkan pembiayaan ultra mikro, maka kita centang dan pilih atau isi nomor kartu di kolom ini. Kalau memang tidak ada, ya kita hilangkan centangnya. Oke, selanjutnya, kalau semua dari atas ke bawah ini sudah terisi dengan sempurna, tidak ada yang terlewatkan, maka kita pilih simpan anggota. Nah, data anggota berhasil disimpan. Kalau sudah berhasil disimpan, maka kita lihat statusnya ini. Sudah tercentang dan keluar keterangan sudah divalidasi. Selanjutnya, setelah anggota rumah tangga kedua sudah terisi, maka kita melanjutkan ke anggota rumah tangga selanjutnya. Seperti biasa, kita pilih aksi, ubah. Selanjutnya di sini ada nama si ART tersebut, nama anggota Haji Mansur, NIK. Kalau memang masih salah NIK, kita perbaiki. Terus ada nomor kartu keluarga. Kalau memang sudah cocok, dibiarkan saja. Terus hubungan dengan kepala rumah tangga. Ini Haji Mansur ini status hubungan dengan kepala rumah tangganya apa? Kita pilih dia adalah sebagai suami, kepala rumah tangga, anak, menantu, cucu, orang tua, atau pembantu rumah tangga. Kita pilih kepala rumah tangga karena dia statusnya sebagai kepala rumah tangga. Terus hubungan dengan kepala keluarga, kalau memang dia statusnya sebagai kepala keluarga, jenis kelamin pria sudah benar, tempat lahir atau ngono sudah benar, tanggal lahir. Nah, ini kita perlu cocokkan dengan kakak. Apakah sudah benar tanggal lahir yang tertera di aplikasi ini dengan yang tertera di kartu keluarga atau KTP. Kalau memang masih salah, tidak sama, maka kita perbaiki di sini. Kalau memang sudah benar, ya kita biarkan saja. Umur 73 tahun. Status kematian, kalau memang dia meninggal, pilih centang seperti tadi. Kalau memang masih hidup, kita hilangkan. Terus status perkawinan, apakah dia sudah menikah, belum kawin, cerai hidup, cerai mati. Kalau mau menikah, pilih menikah. Terus kepemilikan buku nikah, apakah dia tidak memiliki, apakah dia memiliki dan dapat tunjukkan, apakah dia memiliki tapi tidak dapat tunjukkan. Karena statusnya dia memiliki dan dapat tunjukkan, maka pilih dia dapat ditunjukkan. Terus apakah tercantum dalam kakak di rumah tangga ini? Nah, apakah si Haji Mansur ini tercantum dalam kakak di rumah tangga ini? Kalau memang ya, pilih ya. Kalau memang tidak, pilih tidak. Terus kepemilikan kartu identitas masih sama seperti tadi. Kartu identitas apa saja yang dimiliki oleh si
calon KPM ini KTP, SIM, dan bisa lebih dari satu. Pilih KTP. Selanjutnya, jenis disabilitas sama, apakah dia disabilitas atau tidak. Nah, kalau memang iya, maka pilih jenis disabilitas sesuai dengan yang tertera di sini dan sesuai dengan kondisi disabilitasnya di lapangan. Kalau tidak ada, pilih tidak ada. Terus penyakit menahun, apakah ART ini memiliki penyakit yang menahun. Kalau memang tidak ada, pilih tidak ada, centang ya. Terus partisipasi sekolah, apakah ART ini memiliki peranan atau partisipasi dalam sekolah. Kita pilih panah yang ke bawah, maka muncul. Kalau memang tidak pernah, maka pilih tidak atau belum pernah sekolah. Terus kalau memang masih sekolah, maka pilih masih sekolah. Kalau memang putus sekolah atau sudah tamat sekolah, maka pilih tidak bersekolah lagi. Saya pilih tidak bersekolah lagi. Dia itu tipe sekolahnya seperti apa? Formal apa non formal? Pilih yang formal kalau memang dia sekolahnya formal. Terus di sekolah itu jenjang pendidikan tertinggi yang pernah diduduki. Mulai dari SD paket A sampai perguruan tinggi. Dia pernah menduduki sekolah di bangku SD, pilih SD. Kelas tertinggi yang pernah diduduki. Hasil temuan di lapangan dia tamat SD sampai tamat. Terus ijazah yang dimiliki, kalau dia tamat, maka dia memiliki ijazah. Dia memiliki ijazah SD. Terus, apakah ART ini bekerja membantu selama seminggu yang lalu? Kalau memang iya, ya centang dan masukkan tanggal jam bekerjanya, berapa jam secara keseluruhan. Terus jenis lapangan usaha atau pekerjaan utamanya apa? Ada hortikultura, perkebunan, pertanian, sampai ke lainnya. Terus status kedudukan dalam pekerjaan utama, kita pilih yang ini. Dia di dalam pekerjaannya itu statusnya sebagai apa? Apakah dia punya usaha sendiri? Terus punya usaha, dibantu buruh, tidak tetap atau tidak dibayar, sampai dia bekerja, keluarga tidak dibayar. Itu kita pilih. Kalau memang dia selama seminggu terakhir tidak bekerja, maka kita tidak perlu mencentang, kita hilangkan centangnya. Maka secara otomatis pertanyaan selanjutnya itu akan hilang juga. Nah, sekarang bantuan sosial lainnya, komplementaritas. Apakah ART ini mendapatkan bantuan komplementaritas? Mulai dari kartu Indonesia Pintar, kartu KIS atau BPJS, kartu jam sostek, bidik misi NSN, pembiayaan ultramikro atau kalau memang dia memiliki, tinggal kita centang saja bantuan sosial komplement yang mana yang dia miliki. Nah, misalnya kita ambil contoh kartu Indonesia Sehat. Kalau kita centang maka akan muncul kolom kita harus mengisi nomor kartunya. Kalau memang tidak memiliki, ya kita hilangkan centangnya. Begitu juga dengan pertanyaan yang lainnya. Selanjutnya, kalau memang sudah terisi, maka kita pilih simpan anggota. Nah, kembali ada peringatan nama anggota hanya boleh terdiri dari huruf. Kita periksa kembali. Apakah ada yang bukan huruf daripada nama anggota ini? Ternyata ada tanda titik. Maka kita hilangkan tanda titiknya. Lalu kita pilih simpan anggota. Nah, sudah 3 anggota keluarga dalam CKPM ini yang sudah kita entry validasinya. Kita periksa satunya, status atau kategorinya. Ada yang non kategori dan ada yang lansia. Nah, sobat PKH sekalian, kalau memang di lapangan kita menemukan ada ART atau anggota rumah tangga yang belum masuk ke dalam aplikasi, maka tugas kita adalah memasukkannya ke dalam aplikasi dengan cara mengklik tanda tambah anggota, kita klik saja. Lalu kita mengisi sesuai dengan permintaan kolom. Nama, NIK, nomor kartu keluarga. Nah, nomor kartu keluarga langsung secara otomatis akan nyambung dengan nomor kartu keluarga kepala rumah tangga. Terus hubungannya apa? Sama hubungan dengan kepala keluarganya seperti apa? Isinya sampai lengkap. Sampai ke bawah. Setelah itu disimpan anggota. Nah, kalau semua anggota rumah tangga selesai di entry di dalam aplikasi ini, maka
langkah terakhirnya kita klik tombol simpan. Keluar konfirmasi, apakah Anda yakin ingin menyimpan data ini? Kalau memang sudah yakin, pilih yes. Kalau memang belum, pilih no. Pilih yes kalau sudah yakin. Oke. Baiklah kawan-kawan, kita sudah sukses melakukan pengantrian CKPM hasil validasi lapangan ke dalam aplikasi EPKH. Mungkin sekian dulu kawan-kawan tutorial yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat.